Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nashkuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahu yahdini wa yahdikum sawas sabil wa yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa yudkhilna al-jannata ma'as salafinas salihin. Amma ba'd. Pertama-tama puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat serta salam senantiasa kita persembahkan keharibaan Nabi yang mulia, Nabi tercinta, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati, sahibu ahlil musibah, keluarga pemangku duka, yang hari ini memperingati lawatan doa pada hari yang ke-7. Harapan doa kita semua, semoga almarhum kembali ke hariban Allah Rabbul Izzah dalam ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diluaskan kuburannya, diterangi tempat kembalinya, serta memperoleh jannatun na'im. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid Al-Huda, Bapak Imam Masjid Nurul Huda, Bapak Imam Masjid Al-Amin, yang keluarga Bapak Usman Tuntayo, Ustadz Hamdani Faransa, Ketua Basnas, MC Pak Ustadz Faisal Balango, beliau juga Imam Masjid Bukit Tersina ya. Bapak Haji Jamil, para sesepuh, para tetua-tetua kampung, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, hadirin hadirat yang dimuliakan dan yang dirahmati Allah. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman ketika beliau hidup. Beliau ini adalah seorang sahabat yang berasal dari kota Madinah. Dari sekian banyak sahabat, hari ini saya menceritakan satu di antara sekian banyak sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kematian. Namanya Sa'ad bin Mu'az bin Nu'man bin Al-Ansari Al-Hashimi radhiyallahu anhu. Beliau lebih dikenal dengan panggilan Sa'ad bin Mu'az. Beliau ini salah seorang penduduk kota Madinah yang menerima hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat dari kota Makkah. Makanya beliau disebut Al-Ansari, artinya salah seorang dari kaum Ansar. Beliau setahun sebelum berjumpa dengan Rasulullah, beliau telah beriman dan menyatakan Islam dikala Nabi belum sempat dilihatnya. Dalam sejarah kehidupan beliau, sahabat ini sejak Nabi hijrah ke Madinah tidak pernah tidak sholat kecuali di belakang Rasul berjamaah. Ini Sa'ad
bin Muaz sepanjang hidupnya. Catat, sepanjang hidupnya tidak pernah sholat kecuali berjamaah dan menjadi makmum di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah juga mengatakan Sa'ad bin Muaz ini, beliau juga tidak ikut berjihad bersama Rasulullah setiap kali panggilan jihad datang. Dan beliau ini termasuk orang yang sangat bermurah hati dan suka menolong. Siapa namanya, Ibu? Namanya? Bukan Boy. Sa'ad bin Muaz. Sa'ad bin Muaz bin Nu'man al-Ansari al-Hashim. Kemudian ternyata umur Allah yang menentukan. Datanglah hari kematian Sa'ad bin Muaz. Datanglah hari wafatnya Sa'ad bin Muaz. Peristiwa wafatnya Sa'ad bin Muaz ini diriwayatkan dan dikisahkan dalam kitab hadis yang dikenal dengan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Diriwayatkan juga dalam kitab Sunanul Kubra, yaitu Al-Imamun Nasa'i. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh dua orang imam besar dalam ilmu hadis, yang kitab hadisnya dipakai sampai hari ini oleh seluruh ulama. Dalam kitab apa, Ibu? Musnad Ahmad bin Hanbal pada jilid 3 halaman 2077. Oke. Dalam kitab Sunanul Kubra, Imam An-Nasai juga memuat hadis ini. Dan hadis ini oleh ulama ahli hadis mengatakan tingkat hadis ini sampai pada tingkat sahih karena memakai standarnya Imam Al-Bukhari. Hadis ini baik Imam Ahmad maupun Imam An-Nasai berakhir riwayatnya pada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul yang kala itu dikatakan dalam dua kitab hadis, an Jabirin bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'ad bin Mu'adh hina tuwfiya falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a fi qabrihi wa sufiya alaihi turab fasabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabbahna tawila thumma kabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakabbarna faqila ya Rasulullah limadha sabbahta wa kabbarta qal laqad tudayaku ala hadha al-amri salih fataharraka al-arshur rahman lahu. Faqil dikatakan dalam hadis tersebut dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu saat kami keluar bersama Nabi menuju tempatnya Sa'ad bin Mu'az tatkala dia wafat. Sesampainya di tempatnya Mu'az, kemudian shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mensalati 4 kali takbir jenazahnya Sa'ad bin Mu'az. Kemudian setelah jasadnya dimasukkan ke dalam liang lahat, kemudian Nabi mengusap tanah yang menimbun jasad Mu'az dengan 3 kali usapan. Minha khalaqnakum,
wa minha nu'idukum wa fiha nukhrijukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa suwiya alaihi turab. Setelah Nabi mensalati, kemudian dikuburkan, kemudian Nabi mengusap tanah Mu'az yang membenamnya 3 kali. Tiba-tiba kata Jabir bin Abdullah, Nabi tiba-tiba berkata, Subhanallah, Subhanallah, dalam waktu yang lama. Fasabbahna, kami pun bertasbih bersama Rasulullah kala itu di atas makamnya Sa'ad bin Mu'az. Thumma kabbara, kemudian sesudah Nabi bertasbih, Nabi bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dalam ucapan yang panjang pula. Fakabbarna, kami pun kala itu mengikuti Rasulullah mengucapkan takbir. Faqila, selesai, sahabat bertanya, Ya Rasulullah, limadha sabbahta wa kabbarta? Wahai Rasul, mengapa engkau mengucapkan tasbih dan bertakbir? Apa kata Nabi? Qal, laqad tudayaqu ala hadha al-'abdi salih fataharraka lahu 'arsyur rahman. Karena pada waktu setelah dikebumikan, aku mendengar arsy bergetar, arsy-nya Allah di langit bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'az. Tapi ketahuilah, kata Nabi, aku telah melihat jasadnya dihimpit oleh kubur. Maka aku bertasbih kepada Allah, aku bertakbir kepada Allah, meminta agar Allah luaskan dan hindarkan dari himpitan kubur terhadap Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Bapak Ibu, para pekabung yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Fataharraka lahu 'arsyur rahman, kata Nabi. Wafatnya Sa'ad bin Mu'az, arsy Allah bergetar karena yang kembali kehadiran Allah seorang mujahid, seorang pejuang, seorang ibadur rahman, hamba Allah yang pengasih, seorang yang saleh dari kalangan kaum Ansar, sahabat Rasul, pun masih dihimpit oleh tanah. Kata Nabi, ala hadha abdi salih qadruhu tubayak, kubur masih menghimpitnya. Jangan Anda tanya saya dan Anda bagaimana nanti. Karena Allah menciptakan bumi dengan sifatnya, bukan dengan keinginan kita. Makanya itu bumi, salah satu sifat bumi menenggelamkan, menghimpit, membenamkan, itu sudah sifat daripada tanah. Sehingga dalam sebuah riwayat dikatakan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikebumikan saat beliau wafat, diletakkan jasadnya di liang lahat, tiba-tiba berdirilah Sayyidina Ali karramallahu wajhah di sisi makam Rasul sambil berkata, dengar katanya, Ya man kharaja minad dunya wa lam yashba' batnuhu min khubzi sya'ir, wa ya man lam yanam 'alal furushil wahir. Hai jiwa yang telah keluar meninggalkan dunia, sedangkan semasa hidupnya tubuh ini tidak pernah kenyang walaupun hanya dengan roti gandum yang kasar. Wahai jiwa yang kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semasa hidupnya tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk kecuali tikar yang membekas di pipinya. Ini perkataan Sayyidina Ali terhadap jasad yang dikuburkan di liang lahat kala itu. Tiba-tiba sebagian sahabat mendengar suara dari bumi. Dia berkata, aku tempat kegelapan, aku tempat berakhir semua kesombongan dan kebanggaan, aku tempat engkau kembali dalam keadaan ketiadaan apa-apa. Jangan kau bawa nasab dan keturunanmu, jangan kau bawa status sosialmu, karena aku tidak mengenal itu semua. Karena aku diciptakan menghimpit, membenamkan, dan menghancurkan. Tubuh Rasul yang mulia, begitu jawaban bumi. Anda, saya, itu sebabnya
setiap kali kita berdoa di kala ada tahlilan, jangan remehkan kata amin. Kenapa? Karena kita juga akan masuk di situ nanti dalam doa. Allahumma ghfir lana dhunubana, ya Allah ampuni dosa kami, wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman, termasuk dosa-dosa orang-orang yang telah mendahului kami yang mati dengan iman. Ampuni kami dan ampuni mereka. Jangan Anda katakan doa makan lebih mustajab. Betul Ustadz, doa makan habis baca langsung kabul di depan. Ingat, yang kita makan akan ditelan dan dihancurkan oleh tanah. Tapi doa yang kita aminkan abadi sebagaimana abadinya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan remehkan dengan doa dan kata amin. Kan ada juga bacaan imam yang berbunyi, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Wasi'al Ghufran. Wahai Tuhan yang pencinta dan pengasih, yang maha luas ampunannya, ampuni almarhum dan ampuni kita. Waghfir lana walahu warhamna warhamhu. Rahmati kami, rahmati pula almarhum. Waskinnahu fi jannatik, tempatkan tempat kembali akhirnya adalah syurgamu ya Allah. Allahumma yassir umurana, ya Allah mudahkan semua urusan kami. Wa farrij humumana, ringankan segala apa yang sulit dikala kami hidup hingga menjelang sakratul maut. Jangan Anda katakan itu hanya doa seremonial. Tidak Bapak Ibu jamaah pekabul, itu doa untuk Anda dan kita semua. Makanya saya lebih takut ketika ada tahlilan imam berdoa, saya tidak mengaminkan. Karena dari sekian banyak imam-imam yang membaca, siapa tahu ada satu kesempatan doa itu didengar kala itu oleh Allah. Karena kita tidak pernah tahu doa dan amin siapa yang Allah akan terima. Jangan ketika imam berkata, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, Anda berkata itu kan untuk almarhum, bukan untuk saya. Saudara, hari ini untuk almarhum, besok untuk Anda dan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.